Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana ka futuhil arifina wa nawwir qulubana bi hidayatil hakim. Marilah bersama-sama memunajatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang wajib wujudnya, yang al-ghaib, yang selalu menyertai dan meliputi semua hamba-hambanya. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, juga kepada ahlul baitnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang berbahagia, jajaran direksi, karyawan-karyawati Bapelkes Krakatau Steel yang berbahagia dan yang saya hormati. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman, bercerita sebagai seorang murid yang masih belajar dengan memohon izin dan pangestu dari guru saya. Saya buka dengan surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri, yang artinya sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sepintas memahami artinya, betapapun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berkeinginan kuat untuk diketahui, untuk dikenali oleh semua hamba-hambanya. Wa aqimus sholata li dzikri, maksud kandungan ayat ini, sholat adalah sarana yang spesifik, yang paling mudah untuk bertemu atau berinteraksi antara hamba dengan Tuhannya. Seperti halnya sholawat, yang artinya sebenarnya gandeng atau nyambung dengan yang disembah atau yang dituju, yaitu Allah. Sholawat hakikatnya adalah pekerjaan hati, dalam arti li zikri, mengingat keberadaan zat yang al-ghaib, yang asmanya Allah, yang sangat dekat sekali di dalam rasa hati. Hudurul qalbi ilallah, hadirnya hati kepada Allah. Khusyuk itu tidak terhijab dan menghadirkan. Satu contoh, kalau kita mau melihat sesuatu yang jauh di sana dan terhalang oleh tembok, kita tidak akan bisa melihatnya, kecuali kalau tembok itu dirobohkan, baru kita bisa melihat apa yang ada di balik tembok itu. Seperti hanya dengan sholat. Sholat adalah pekerjaan hati, yang mana dengan sholat kita bisa bertemu, berinteraksi dengan Tuhan, karena zikir, karena ingat kepada Allah. Yang sholat seharusnya li zikri, mengingat keberadaan Tuhan, karena terhijab. Yang kita ingat pasti selain Tuhan. Saya pasti mengalami sendiri, dan bapak-bapak juga mungkin juga mengalami sendiri. Begitu takbiratul ikram, Allahu Akbar, apa yang kita ingat? Semuanya masuk di dalam pikiran kita, angan-angan kita. Tempe, tahu, pekerjaan, masalah-masalah yang ruwet, masalah kantor, anak, istri, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang seharusnya sholat itu hanya untuk mengingat Allah. Wa aqimi sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku.
Bapak Ibu yang berbahagia, banyak sekali ungkapan-ungkapan yang menyebutkan amalan-amalan yang akan diterima itu adalah kalau sholatnya benar. Kalau sholatnya tidak benar, amalan-amalan apapun tidak akan diterima. Maka celakalah orang yang sholatnya lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam hal ini orang yang lalai terhadap sholatnya bukan karena waktunya sholat tidak sholat, lalai tidak mengerjakan atau ketiduran. Yang lalai di dalam sholatnya, ya maksudnya di dalam sholat itu lalai, tidak mengingat-ingat Allah, tidak lizikri. Karena yang diingat pasti selain Allah. Satu contoh saya pernah mengalami di dalam satu sholat maghrib contohnya. Saya pernah membayangkan membangun rumah dari pondasi sampai berdiri megah mewah, dan di depannya terparkir mobil dan segala sesuatunya. Apakah itu yang dinamakan sholat khusyuk? Karena itu yang diingat-ingat. Bisa di dalam satu sholat itu membangun rumah dengan seisinya. Itu yang dialami oleh saya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu adalah pengaruhnya. Kalau kita sholatnya khusyuk, lizikri, bisa berpengaruh, bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya merusak tataran kehidupan, melanggar norma-norma karena untuk kepentingan kekuasaan, sehingga merugikan orang lain. Dan mungkar mengingkari kebenaran hak mutlaknya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, zikir adalah ingatan hati terhadap mengajarnya zat Tuhan yang ala gaib, yang bernama Allah. Tuhan sangat dekat sekali, bahkan dengan urat nadi yang ada di lehermu, dengan masuk dan keluar napasmu, bahkan dengan hitam dan putih mata kita. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya hanya seorang muridun, hamba yang fakir, yang tidak bisa apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Dan saya mohon maaf apabila ada ungkapan yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Semoga kita di dalam ridho dan maghfirahnya, di dalam ampunannya, diberikan rezeki yang banyak, halal dan suci, terhindar dari godaan bangsa jin, bangsa setan, dan dari bangsa manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.